Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan ini adalah hakikat jati diri gereja. Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kalau ibu bapak mencermati, gereja Katolik di tingkat paroki memiliki badan hukum yang dinamai PGPM, Pengurus Gereja Papa Miskin. Dan itu adalah cara kehadiran gereja di suatu wilayah. Begitu pula di wilayah Plamongan, Meranggen, Pucanggading ini, bahwa gereja hadir di sini sebagai gereja Papa Miskin. Dan semoga itu, kehadirannya itu dirasakan. Terlebih untuk kaum papa, kalau istilah Keuskupan Agung Semarang, KLMTD, kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Maka gereja dimanapun, waktu itu pernah ada teman yang cerita di suatu tempat juga pegunungan gitu, seminggu kolektenya itu tahun 2016 kalau nggak salah, 1,5 juta seminggu. 1,5 juta itu harus diperseni. Kalau di sini ada Bu Widya, nah Bu Widya ini ada 15% kolekte setiap bulan untuk dana Papa Miskin yang disingkat Dan Pamis. 15% setiap bulan. Entah gereja itu gereja di pedesaan, di pegunungan, di gereja yang boleh dikatakan melimpah kolektenya, semua diperseni 15% untuk dana Papa Miskin. Itu disebut sebagai suatu perhatian kebijakan pastoral Keuskupan Agung Semarang. Setiap paroki menjalankan dan harus menjalankan. Lalu perhatian kebijakan itu diturunkan dalam program. Nah, yang menjalankan program itu adalah Yanmas, kalau disingkat, pelayanan kemasyarakatan. Lalu ada yang namanya bansos, bantuan sosial, ada beras, ada ini dan itu. Lalu bantuan pendidikan, beasiswa. Puji Tuhan, gereja kita meskipun gereja baru harus dan sudah cukup bisa kita bersuka cita. Bahkan kita juga mengadakan program yang boleh dikatakan baru, Gemati. Gemati itu diambil dari dana Papa Miskin, seminggu dicairkan 250. Lalu dicakke oleh setiap lingkungan, bahkan ditambahi oleh anggota umat lingkungan untuk mengadakan gerakan makan gratis. Maka itu adalah menjadi wujud nyata. Bansos, beasiswa, Gemati, wujud nyata gereja hadir. Dan kalau gereja tidak melakukan ini, berarti mengingkari hakikatnya, mengingkari jati dirinya. Maka kita boleh bersyukur gereja kita meskipun baru mau ulang tahun besok tanggal 1 Januari, 1 tahun sebagai paroki, sudah terjadi berbagai macam dinamika. Bahkan kemarin ibu-ibu membuka bantuan untuk mau kegiatan sosial. Semoga itu semua sungguh menjadi selaras dengan apa yang disampaikan Tuhan. Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, semoga gereja
yang adalah bangunan gereja, yang adalah persekutuan umat beriman di setiap wilayah teristimewa paroki didirikan oleh Bapak Uskup, dirasakan kehadirannya. Teristimewa untuk mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.